Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Ini saudara-saudaraku ada pertanyaan saudara kita. Saya akan jawab lagi pertanyaan saudara kita ini. Dan sekarang penjelajah 75 saudaraku sibuk lagi di lapangan. Sebentar insya Allah kalau tidak ada halangan, saya akan masuk lagi pengecetan yang kedua di rumahnya Pak Imam ya. Saya ulangi saudaraku ya. Sebentar jam 8 lewat ya, insyaallah saya akan masuk pengecetan rumahnya Pak Imam, pengecetan yang kedua. Dulu kan 4 bulan ya, kurang dan lebihnya, akhirnya ini masuk lagi ke 3 bulan pengecetan kedua kalinya ya. Insyaallah nanti saya lihat saudaraku apakah saya sempat di situ bikin video kah atau live streaming ya. Yang jelasnya sebentar mudah-mudahan tidak ada halangan. Jadi perlu saudara perhatikan bahwa saya memperlihatkan secara original di lapangan ya. Tidak ada bahasa ini itu, tidak ada bahasa rekayasa. Kita nanti lihat perkembangannya karena sudah masuk ke pengecetan yang kedua. Jadi oke lah, sekarang kita ini sebentar saudaraku ya, saya akan berikan jawabannya saudaraku mengenai adanya pertanyaan saudara kita ini. Saudara kita ini menanyakan mengenai di dalam ruangan RBW-nya. Dan ada beberapa telepon yang belum saya hubungi saudaraku, tunggu aja. Saya akan telepon yang sudah share nomornya di bawah kolom komentar di penjelajah 75, baik yang ingin dipandui, yang masih menunggu, begitupun juga yang belum saya telepon, tunggu aja saudaraku. Dan begitupun juga fansku, silakan interaksi di grup penjelajah 75. Mudah-mudahan saling menyapa ya, saling kenal satu sama lain dan saling mendoakan. Intinya itu jaga saja privasi saudaraku di dalam grup. Oke. Saya akan angkat pertanyaan saudara kita ini mengenai adanya lagi di dunia perwaletan ya. Tiap saat, tiap hari itu selalu saya berikan motivasi ke saudaraku cara menghadapi wale, gimana cara menghadapi wale supaya kita itu dalam kondisi yang tenang-tenang saja ya, istilahnya tidak usah terlalu gegabah, santai aja saudaraku. Oke, saya masuk ini pertanyaan saudara kita ini. Ada saudara kita menanyakan mengenai adanya di dalam ruangan RBW-nya. Saya ulangi saudaraku ya. Saudara kita ini menanyakan di dalam gedung ruangan RBW-nya tentang kalau dia masuk di dalam ruangan RBW, dia menanyakan, "Bang, saya lihat kontennya abang dan begitupun juga video di lapangan kalau abang masuk di dalam ruangan RBW semua media suara dimatikan." Dan dia menanyakan, kalau suara itu dimatikan bang, apa tidak mengganggu burung? Itu pertanyaan saudara kita. Dan kalau menyala suara bang, memangnya kenapa kalau suaranya menyala kita ada di dalam beraktivitas? Luar biasa juga pertanyaannya saudaraku ya. Jadi oke, saya akan kupas mengenai adanya suara dan waktunya masuk kita di dalam ruangan RBW, ruangannya walet, begitupun juga aktivitas di dalam gedung. Jadi begini saudaraku, kenapa selalu saya memperlihatkan kalau di lapangan, begitupun juga kalau saya jelaskan mengenai adanya walet ya, begitu juga dengan gedung dan media-media bagian di dalamnya, istilahnya tata ruangnya di dalam. Saya katakan kalau saudara masuk di dalam ruangan RBW ya, agak lama-lama ya, bukan sekejap, bukan sebentar, agak lama-lama, boleh dikatalah umpamanya 20 menit ke atas, nggak usahlah 20 menit terlalu jauh ya, 10 menit ke atas
saudara masuk di dalam ruangan RBW, kalau penjelajah 75 saudaraku ya, ini bedakan ya, bedakan. Kalau penjelajah 75, saya suruh matikan semua suara panggil. Yang jelasnya bukan suara panggil saja, yang penting suara walet. Baik suara panggilnya, suara tariknya, kalau saudara menggunakan suara tarik, ya suara tarik, begitupun juga suara inap. Nah, kalau saudara ada suara tambahan, kan suara tambahan itu semacam kayak heksagonal, salong Twitter, salong basoka, yang bahasanya salong pelempar, bahasanya itu salong yang jarak jauh. Nah itu semua saya nonaktifkan kalau saya mengecek di dalam ruangan RBW melebihi dari 10 menit ke atas. Semua suara dimatikan. Nah, ini pertanyaan saudara kita, kenapa dimatikan? Nah, memangnya kenapa kalau aktif? Nah, itu. Jadi saya sudah katakan, kalau porsi saya semua media suara nonaktif, di off kan. Nah, tetapi kalau yang menangani gedung-gedung yang lainnya biasa itu kan diaktifkan, tidak dimatikan suara. Biasa juga ada yang matikan ya, ada yang off kan, itu hanya suara panggil, yang bagian di dalam tidak di off kan, diaktifkan. Nah itu beda kalau saya yang masuk di dalam ruangan RB kurang lebih 10 menit ke atas, semua suara tidak ada yang aktif. Kecuali kalau perlu semua biar amplifiernya dimatikan. Sekalian nanti menyala kalau kita keluar setelah selesai beraktivitas di dalam ruangan gedungnya walet. Maksudnya ruangannya walet ya, gedungnya saudara tetapi ruangannya walet. Karena saudara yang bangun. Tempatnya walet menginap itu pun kalau ada, kalau tidak ada ya begitu, kosong. Jadi lanjut dari itu saudaraku ya. Nah, ini pertanyaan saudara, kenapa dimatikan? Jadi saya sudah jelaskan tadi secara perlahan-lahan bahwa kalau kita di dalam melebihi dari 10 menit ke atas, itu walet liar biasanya masuk. Kalau ada suara dia kan masuk itu main. Nah, apabila walet liar ya yang masuk di dalam ruangan RBW, lantas walet ini dia melihat senter yang kayak goyang-goyang di dalam. Ada saudara di dalam, apalagi kalau saudara ada 2 orang, 3 orang semua gunakan senter itu kan di dalam itu jelas yang walet tadinya ini dia mau ingin masuk di dalam mendeteksi ruangan, akhirnya dia kaget. Kaget. Ini walet yang belum tinggal, bahasanya dia masuk mendeteksi, akhirnya dia tidak jadi masuk. Makanya kalau suara itu dimatikan, dia tidak langsung masuk itu, hanya di luar keliling. Jangankan walet liar ya, walet yang sudah tinggal itu kalau kita di dalam semua media suara mati itu tidak masuk, keluar. Nah, itu diamankan burung. Supaya ini walet ini tidak ada rasa takut. Sedangkan biasanya itu kalau suaranya semua mati, biasanya itu walet yang ada kanakannya di dalam, yang ada telurnya, apalagi yang sudah mulai mengeram, biasa dari keluar dia tetap masuk itu. Tetapi kalau kita ada di dalam, biasa langsung keluar kembali. Tidak berhenti itu walet itu, keluar masuk itu kalau sudah ada kanakan kecilnya. Nah, makanya selalu saya katakan kalau saudara beraktivitas di dalam melebihi dari 10 menit ke atas, diusahakan itu suaranya dimatikan. Nah, itu. Dan apabila saudara beraktivitas di dalam sudah ada walet, saudara telur, saudara kanakan, usahakan gunakan waktu kerja, gunakan waktu aktivitas cukup sampai jam 11. Kalau banyak yang ingin dibenahi di dalam, seumpamanya mengisi air kah, yang umpamanya kolamnya itu kurang airnya, ditambah airnya, apa menggunakan media baskom, atau begitu pun juga mengenai adanya mesin pengabut. Kalau kita umpamanya mau rubah umpamanya setelah waktu menyala dan matinya itu, nah apakah ada mau diperbaiki mengenai adanya ukurannya di dalam, begitu pun juga mengenai adanya sekat-sekatnya, maksudnya pilingnya di dalam.
Nah, begitu juga mengenai adanya ventilasi yang pantulan-pantulan cahaya. Kalau terang umpamanya saudara sambung pipa atau yang ventilasi yang lain, kan banyak macam ventilasi di dalam gedung rumah waris saudaraku. Nah, itu saya katakan matikan dulu semua suara supaya walet yang tadinya yang di luar mau masuk tidak masuk dulu karena tidak ada suara. Apalagi kalau ada kita di dalam, ya tidak masuk itu biasa. Jangankan walet sedangkan sudah ada anak-anakannya di dalam, ada telurnya, ya begitupun juga sarangnya itu tidak masuk itu kalau ada kita di dalam, dia keluar. Terkecuali biasanya walet yang ngeram di situ, biasa di situ terus tidak mau keluar. Kadang juga dia keluar, pasti ada rasa kaget, ada rasa panik kalau kita masuk di dalam, apalagi melebihi dari satu orang, apakah 2 orang di dalam, 3 orang, kan biasa itu saudara kan biasa saya perlihatkan berapa orang saya di dalam kalau saya mengecek. Biasa tetangganya juga masuk dia mau melihat keadaan di dalam. Ini kan baru beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu ya, tidak salah. Saya adakan pengecetan berapa orang masuk itu, 5 orang. Nah, 5 orang masuk di dalam kan. Tetapi aman, burung tidak ada. Itu pun masih ada burung yang keliling-keliling di dalam. Akhirnya lama-lama dia keluar. Karena semua media saya matikan, media suara. Kalau di situ itu saudaraku, kalau saya yang tangani kembali gedung yang gagal itu kan sudah tidak ada suara tarik, tidak ada juga suara pelempar, tidak ada juga suara heksagonal, hanya suara panggil, itu pun satu salon Twitter di LMB yang melekat. Begitupun juga di dalam suara inap, hanya itu saya gunakan, hanya 2 macam bahasa suara, suara luar dan suara dalam, begitu aja. Kalau saya yang rehab kembali gedung, begitupun juga kalau saya yang tangani mulai dari awal sampai terima kunci sampai bunyi. Nah, itu pertanyaan saudara kita. Itu pertanyaan bahwa memangnya kenapa Bang dimatikan semua suara kalau kita masuk di dalam ruangan RBW? Nah, itu apa tidak mengganggu walet? Apa tidak panik walet kalau dimatikan? Langsung tadinya menyala langsung mati, aman, tidak jadi masalah itu. Justru suara kalau menyala kalau kita masuk di dalam, justru walet kaget, panik kalau kita ada di dalam, dia masuk, dia lihat kita. Mana senter itu, kayak jalan-jalan itu cahayanya senter di dalam. Jelaskan kalau kita masuk menggunakan itu senter. Karena kalau tidak menggunakan senter itu semacam kayak lampu ya, itu kan gelap. Nah itu justru saya katakan usahakan medianya itu semua media suara dimatikan dulu. Nah itu. Jadi saudara itu perhatikan semua di dalam mengenai adanya di dalam dulunya itu semacam kayak kolamnya itu penuh air. Sekarang kurang. Seumpamanya saudara masuk dalam jangka umpamanya 4 bulan ke 5 bulan, seumpamanya langsung ada kurang. Di situ kan saudara beraktivitas lagi. Karena ada beberapa saudara kita saya pandu itu, tunggu dulu guru, saya isi air dulu di kolam, kurang airnya. Nah, karena ada itu di video saudaraku ya, saya sudah perlihatkan semua, sudah kelihatan itu nampak. Nah, nanti guru saya sudah selesai aktivitas kerjanya, sisa dia isi air di kolam. Ada juga tunggu dulu guru. Nah, kalau saya pandu secara online, saya sompor bisa apakah saya bisa sompor semua dulu guru? Ya silakan sompor semua dulu. Nah, sudah selesai itu nanti baru keluar. Nah, makanya selalu saya katakan saudaraku, konsisten di dalam ruangan RBW. Nah, justru selalu saya katakan kenapa saya suruh matikan. Nah, itu tadi mengenai adanya bahasa keamanannya walet. Intinya itu amankan walet. Jangan dibikin kaget itu walet, jangan dibikin panik. Ya, silakan saudara kerja ya. Dan mengenai adanya waktunya juga saudaraku, jangan masuk pada waktu tengah hari. Nah, ini waktu masuk. Begitupun juga sore. Nah, justru selalu saya katakan usahakan masuk di situ di kurang jam 8 dan lebih kurang jam 8 lebih sedikit jam 8 tidak jadi masalah. Saudara masuk di dalam aktivitas. Seumpamanya ada yang ingin dilihat di dalam, ada yang ingin dibenahi, tetapi kalau sebentar aja saudaraku itu tidak usah dimatikan. Hanya sebentar di situ langsung keluar tidak jadi masalah. Di rumah saudaraku ya, kalau di rumah saya masuk di dalam ruang gedung saya, kan saudara kan ada video saya juga di video short, ada juga di video reguler. Coba di situ saudaraku, saya sudah matikan suara panggil di luar ya.
Kan itu saya punya gedung itu kan di ini di luar dia amplifier. Kan ada di videonya itu kelihatan sudah dimatikan semua. Ya terus saya masuk di dalam, banyak walet di dalam itu. Oh banyak walet itu. Padahal sudah mati suaranya. Nah, sekarang saya masuk semua keluar itu, keluar itu. Nah itu. Nanti kalau sudah selesai aktivitas buka sarang walet ya, kan masanya panen. Nah itu kalau kita keluar selesai, kita gembok pintunya ya. Terus kita aktifkan media suaranya, suara panggil. Kan kalau di rumah saudaraku ini ya sudah tidak ada suara inap saya punya lagi. Jangankan suara tarik, tidak ada, suara inap pun tidak ada. Karena memang itu saya tidak pernah menggunakan suara basa, suara tarik. Tidak ada media suara tarik kalau saya. Hanya suara panggil dan suara inap. Itu pun suara ini sekarang sudah tidak ada suara inap di gedung saya. Hanya satu tweeter yang melengke di amplifier. Namun ada melengke di dalam itu suara inap tidak saya gunakan. Dan itu hanya beberapa. Ada beberapa suara inap. Dulu, sekarang tidak menggunakan lagi. Dan itu pun suara panggil kadang menyala, mati menyala, mati menyala. Nah, kalau mati lampu ya mati saja. Nanti menyala sendiri kalau menyala lagi. Nah, saya tidak bingung mengenai adanya suara. Dulu memang saya menggunakan suara. Nah itu tadi bahasa yang mengenai adanya kenapa dimatikan guru, kenapa dimatikan ambang, kenapa tidak nyalakan saja, tidak apa-apa kita masuk mengechat di dalam, apa tidak jadi masalah kalau kita matikan. Nah ya bagi saya masalah. Iya ini porsi saya. Nah ini ilmu loh, ilmu yang saya berikan. Karena banyak itu saudaraku masuk mengechat itu tidak ada suara dimatikan. Pokoknya masuk di dalam, pokoknya dia itu keliling di dalam, apa dikerja di dalam, kerja ada suara. Karena itu pemahamannya itu saudara kita yang di luar lapangan mengatakan bahwa kalau dimatikan suara semua itu langsung burung biasa kaget. Tidak ada bahasa kaget saudaraku. Sedangkan saudara tidak beraktivitas di dalam mati lampu aman-aman aja. Makanya banyak saudara kita itu menggunakan aki. Bahasanya kalau mati lampu itu dari dulu saya saudaraku itu ada beberapa gedung saya itu tidak pernah menggunakan aki. Tetapi semua rata-rata berkeloni walet. Dan ada juga yang menggunakan aki tetapi waletnya tidak mau beradaptasi, tidak ingin beradaptasi. Kan saya sudah perlihatkan di gedung saudaraku. Itu yang sampai 6 flash disknya. Semua medianya lengkap. Ada heksagonalnya? Ada suara tariknya, ada suara panggilnya itu ada beberapa Twitter, malahan 2 lubang masuknya, LMB 2 LMB-nya. Suara tariknya luar biasa, sekatnya luar biasa, parfum luar biasa. Coba. Lengkap semua, tetapi tidak ada walet. Tidak ada, biar satu. Beda, hanya bekasnya di situ, kotorannya tidak ada. Ini sudah berapa tahun loh. Ada beberapa gedung yang saya dapatkan begitu, lengkap semua. Mengenai adanya bahan materialnya, bahan-bahan materialnya seperti Twitternya bukan Twitter biasa digunakan, Audax. Bahasanya anti karat, ada warna putih, itu yang plastik anti karat. Bahasanya kalau di ini ya, anti karat, tidak ada anti karat. Kalau saya saudaraku, biar di situ. Banyaknya Twitternya saudaraku, coba saudara lihat itu, perhatikan yang video itu yang saya live streaming. Makanya saya saudaraku karena sudah banyak yang meminta tolong bang, tolong guru, perlihatkan di lapangan. Nah, bagus kalau diberikan pencerahan di lapangan sesuai dengan fakta, bukan lagi fakta. Kenyataan saya perlihatkan di lapangan bahwa penjelajah 75 saudaraku itu akan memaparkan di video secara langsung. Baik tukangnya kelihatan yang kerja, begitu pun juga yang punya rumah. Saya biasa bicara di situ kalau saya live streaming. Ada juga biasa tamu masuk, kalau saya masuk pengecetan ngikut juga yang tetangganya yang ada waletnya masuk juga karena dia adanya rasa penasaran. Jadi penjelajah 75 itu santai aja, rilis saja. Tidak usah terlalu tidak bisa ini. Ada juga itu saudaraku itu tidak, itu baju itu disimpan, itu baju di dalam. Kalau kita masuk itu diganti itu baju. Tidak boleh bahasa itu tidak boleh, tidak bisa kita pakai baju yang di luar masuk di dalam ruangan RBW. Kalau kita masukkan itu ada bajunya digantung. Jadi kalau dia masuk itu dia ganti itu bajunya, baju yang dipakai di luar. Kalau di dalam
ada juga baju khusus untuk di dalam ruangan. Jadi diganti itu baju yang di dalam khusus disimpan. Saya bilang, ini bahasa-bahasa semua yang didengar ini. Nah, itulah makanya saya katakan hati-hati bahasa di luar. Saya tidak larang mengambil bahasa dari luar, tetapi perlu saudara juga pikirkan itu. Yang dia maksud saudara kita ini mengenai adanya di dunia perwaletan, apa tidak mensesatkan di petani walet atau memang menambah ilmu yang betul-betul pas untuk walet. Jadi masalah. Nah, karena memang kita harus belajar, kita harus menuntut ilmu, kita harus mendalami ini di dalam ruangan RBW kita, sesuaikan dengan bahasanya saudara-saudara kita yang masukkan info-info dari luar mengenai adanya di dalam ruangan RBW. Tidak jadi masalah, hanya perlu saudara juga saring. Nah, kalau memang saudara bingung, ya kan ada penjelasan 75. Pokoknya nonton saya punya video jam, justru selalu saya katakan jangan nonton setengah. Usahakan dinonton full, sedangkan saudara nonton full, saudara biasa masih ada kebingungan, apalagi kalau setengah-setengah, walau tambah bingung lagi, seperti walet. Kalau terlalu banyak dia parisi-parisinya di dalam itu banyak, ini bingung sendiri itu nanti walet. Itu yang saya maksud, itu yang selalu saya utarakan di konten tutorial saya. Sebagai konten kreator saudaraku, itulah tujuan saya, gimana cara supaya saudaraku ini bisa memahami walet. Pokoknya mengerti tuh walet, bahwa walet itu dia tidak suka ini. Nah, itu semua yang saya bahas mengenai adanya bahasa media. Ya, itu. Semacam kayak saudara bertanya, ini toh. Guru, apa tidak mengganggu suara kalau saya matikan? Dan kenapa memang suara dimatikan? Kenapa suaranya tidak dinyalakan kalau kita masuk di dalam ruangan RB pada waktu kita beraktivitas lebih dari 10 menit? Nah, makanya selalu saya membahas secara mendetail. Kalau saya mengatakan, kenapa dimatikan dia? Kalau saya matikan, kalau yang lainnya kan dia kasih hidup itu suaranya biar kita ada di dalam. Nah, kalau hanya itu saya bahas baru saya tutup, kan saudara kan tidak mengerti. Justru itu selalu saya berikan secara mendetail jawabannya, supaya saudara itu paham betul-betul itu walet. Nah, akhirnya kalau saudara memahami mengenai adanya itu di dunia perwaletan, saudara juga enak sendiri. Tadinya ini kita bingung, akhirnya saudara paham. Tadi ini memberatkan, akhirnya saudara agak mengeringankan. Tadinya itu terlalu rasa galau karena tidak ada tempat curhat, ada lagi di tempat curhat tetapi tambah membingungkan. Nah, jadi saudara itu yang jelasnya konsultasi aja dengan penjelajah 75 ya. Karena kalau mengenai adanya dunia perwaletan saudaraku, tidak ada yang saya sisa, semua saya kupas. Alhamdulillah saudaraku ya, saya juga bukan orang pintar, saya juga bukan orang hebat. Tetapi kalau mengenai adanya di dunia perwaletan saudaraku, saya sudah katakan mulai dari ujung kuku sampai ujung rambut. Ya, saya akan kupas. Nah, itu tujuan saya supaya saudara itu bisa paham. Tidak usah bertanya gini-gini dulu. Langsung saya penjelajah 75. Jangan. Tidak apa-apa kalau Pak. Kan biasa juga saudaraku yang membanding-bandingkan ya. Oh ini, katanya ini si A, bahasanya kalau di dalam ruangan RB kita ini kan. Katanya si B ya, kita ini kan di dalam ruangan walet supaya walet ini bisa. Ayah jelasin itu. Kalau kita lakukan ini walet nanti tidak bisa ini. Ini ya titik-titik tanda tanya. Payah ya saudaraku ya kalau di walet dihadapi ya. Apa saudara tidak bingung kira-kira ya? Nah itu. Coba ini masalah suara. Nah, itulah jawaban secara mendetailnya saudaraku, bahwa itu kenapa suara dimatikan kalau kita beraktivitas di dalam gedung. Nah, bahasa gedung itu ruangannya walet. Karena yang kita pikirkan walet yang di dalam. Seandainya belum ada waletnya, tidak jadi masalah, aktifkan saja di situ. Saudara mau aktif di situ 24 jam apa, guys, umpamanya belum ada walet. Tetapi kalau sudah ada walet, ya. Nah, sebenarnya saudaraku kalau ingin kerja ya, saudara kerja di dalam ruangan gedung, tidak usah ada suara dulu ya. Tidak usah bahwa kita pancing suara di belakang itu.
Yang penting kerja saja dulu, selesaikan dulu tugas saudara di dalam gedung. Kalau ada ingin dikerja, ada ingin diperbaiki. Masalah mengenai adanya suara itu di belakang. Santai aja mengenai adanya suara, saudaraku ya. Selalu saya katakan ya, ya mereka saya, porsi mereka, porsi saya, porsi saya. Ya. Karena sudah banyak bukti di lapangan. Ini bukti nyata loh. Semua pertanyaan-pertanyaan yang dulu-dulu saudaraku hanya saya tuh diamkan aja, nanti tahu sendiri. Makanya kalau saya bikin video saudaraku itu kalau baru pemula, mulai dari pelaksanaan kerja saya syuting itu, kan ada itu. Justru tidak usah saya syutingkan semua, kan sudah ada beberapa gedung itu. Cukup ininya Pak Imam. Ya Pak Imam ini mulai dari pekerjaan itu pemasangan lar, pemasangan pipa itu di syuting sampai pengecatan pertama berapa lama itu, kemudian pengecatan pertama saya syuting lagi. Sekarang rencana sebentar, insya Allah saya akan syuting lagi itu pengecatan kedua. Jadi saudara di situ bisa mencerna. Dan saudara sudah lihat bagian medianya di dalam. Oh, guru gedungnya Pak Imam begini, gini modelnya, gini modelnya, berapa lantai. Oh, dia menggunakan ini, dia tidak menggunakan ini. Oh, ukurannya sekian. Oh, tinggi ukuran LMB-nya sekian, panjang LMB-nya sekian. Oh, mengenai adanya Twitter salon di situ yang melekat di LMB, oh hanya satu. Kenapa tidak dua? Kenapa tidak tiga? Oh, tidak ada heksagonalnya, tidak ada suara tariknya. Jadi saudara di situ bisa menggambarkan. Tetap menggambarkan yang kelihatan, jangan menggambarkan yang tidak kelihatan. Rata-rata yang saya tangani saudaraku, yang saya perlihatkan itu, saudara kan lihat sendiri kan. Dulunya tidak ada. Kenapa langsung Walid beradaptasi begitu cepat? Dan begitu pun juga mengenai adanya polesan dan saran. Ini loh, baru 4 bulan sudah tenur sudah ada anak. Nah, ini yang saya syuting yang 2 hari yang lalu ya, saya perlihatkan videonya yang di live streaming. Coba saudara tonton di situ. Coba pulkan di situ, hanya tidak lama itu loh, hanya setengah jam lebih kayak kurang lebih. Coba pul di situ, coba perhatikan di situ saudaraku, dan ikuti videonya yang berapa 4 bulan yang lalu, kan masih ada videonya itu. Video pertamanya waktunya direhab. Kan itu kan perehaban, gagal itu. Nah, sekarang pengecetan pertama 4 bulan kemudian coba perhatikan lagi. Kan sudah kelihatan di situ saudaraku. Apa saudara belum yakin? Justru itu saya selalu perlihatkan di lapangan supaya saudaraku itu yakin bahwa betul-betul guru itu memperlihatkan secara langsung. Bukan lagi cerita, bukan lagi rekayasa. Kalau masih ada mengatakan itu cerita rekayasa, itu sudah hater berat itu. Nah, itu yang perlu di non outkan, tetapi tidak jadi masalah saudaraku ya. Saya sudah katakan kalau bahasa haters ya, bahasa cemohan, bahasa cacian, makian, oh saya sudah biasa hadapi saudaraku. Memang kita itu di dunia YouTube ya, itulah berat di YouTubers. Kalau setengah-setengah dimasuk di YouTuber saudaraku, tidak usah masuk. Oh bahasa kita oh orang pintar. Kalau di YouTube saudaraku itu kantornya YouTube itu orang jenius semua karena komputer yang bekerja. YouTube itu mencari orang yang bekerja, bukan kalau umpamanya saudara mau masuk di YouTube hanya 1 hari 2 hari ngupload, atau 1 minggu lagi tidak ngupload, akhirnya 1 bulan tidak ngupload lagi. Mana bisa YouTube mengangkat video saudara? Sama ini dengan wallet. Coba konsisten saudara masuk di YouTubers. Pokoknya saudara itu konsisten. Karena YouTube mencari yang ingin kerja, bukan orang yang malas. Dibiarkan saja gitu. Juga di dalam ruangan RBW sama dengan ini di YouTubers. So, YouTube itu tidak ingin tahu itu bahwa kau pintar, kau hebat. YouTube mencari orang yang betul-betul itu mau bekerja. Itu sama di wallet. Wallet itu betul-betul mencari yang kealamiannya, yang aslinya untuk takaran dirinya, bukan bahwa mencari orang pintar. Tidak. Itu mencari orang yang betul-betul memahami wallet. Sama itu. Itulah gambaran-gambaran yang selalu saya perlihatkan di dalam konten saya. Begitupun juga di luar konten saya di lapangan. Makanya saudaraku, kalau saudara ingin dituntun, silakan saudara share saja nomornya di video ini. Nanti saya hubungi.
Kalau saudara ingin konsultasi mengenai adanya walet, saudara ingin dipandu, dituntun sampai saudara melihat hasil, insya Allah Penjelajah 75 selalu siap. Mudah-mudahan saudara itu apa yang saya utarakan, apa yang saya terahkan di video saya, mudah-mudahan bermanfaat saudaraku ya. Mudah-mudahan ada pencerahan ke depannya, saudara bisa memahami, saudaraku bisa mengerti mengenai adanya di dunia perwaletan bahwa memang walet itu berat kita hadapi. Tetapi kalau kita mendengar bahasa hasil, oh enak. Nah, tetapi ini hasil yang kita ingin capai, ya, kita ingin raih ini penghasilan, itu butuh perjuangan. Justru saya padukan tadi dengan YouTube. Kalau saudara masuk di YouTubers itu butuh perjuangan, jangan mau santai. Sama dengan ini walet, tidak ada bedanya, hanya ada yang membahas khusus untuk bagian YouTubers mengenai adanya langkah-langkah. Kalau YouTube ada khusus untuk mengenai adanya pertanian, ya itu ada yang khusus membahas mengenai adanya semacam perkebunan. Begitu juga mengenai adanya bidang olahraga, tata boga, ya, masak-masakan. Kalau penjelajah 75 saudaraku itu ya khusus untuk walet. Di dunia perwaletan mengenai adanya walet. Apakah itu waletnya sudah polesang, sarang, itu kan mengenai ada walet. Gedung duman walet itu kan mengenai adanya walet, dia rangkum semua mengenai adanya suara walet, ya. Mengenai adanya mengenai adanya medianya di dalam. Itu kan membahas semua mengenai adanya di dunia perwaletan. Begitupun juga telurnya walet, ya, kanakannya walet, induknya walet. Nah, semua membahas mengenai adanya suara walet. Begitupun juga merancang serpe di bagian lokasi. Begitupun juga gedung apa cocok dibangun di area di sini atau tidak. Ya, perlu saudara semua tahu itu supaya saudara ada harapan ke depannya. Yang kita pikirkan saudara ke depannya, ya. Istilahnya jangan bertindak. Berpikir dulu, pikirkan dulu, supaya di belakang itu saudara tidak sia-sia bekerja, perjuangan saudara itu tidak sia-sia. Nah, istilahnya bermanfaat nanti ke depannya, bermanfaat yang kita dirikan gedung ini. Bahasanya gedung ini saya dirikan, kan banyak gedung saudara itu tidak ada hasil. Nah, sedangkan kita mendirikan gedung saudaraku itu butuh proses lama, butuh waktu, butuh perjuangan. Ada semua di situ. Nah, itu ya selalu saya gambarkan di video reguler. Jadi saudara sudah paham apa yang saya katakan. Itulah pertanyaan saudaraku tadi. Saya sudah berikan secara mendetail, saya sudah paparkan. Kenapa suara panggil, suara inap, kalau saudara menggunakan suara tarik, kenapa dimatikan kalau kita masuk. Nah, semua saya sudah jelaskan secara mendetail. Semua saya sudah berikan pemahaman mengenai adanya gedung yang saya perlihatkan secara nyata. Begitupun juga mengenai adanya pembahasan. Jadi lengkap. Saya bahas dan saya perlihatkan di lokasi secara langsung. Dan ada orang yang gedungnya di situ, ada yang punya gedung. Jadi apalagi saudara mau ditanyakan. Nah, justru saya katakan saudaraku, ya nonton saja video saya supaya saudara tidak bingung, supaya ini yang kita ibaratkan sesuatu yang kita pikul berat, akhirnya jadi ringan. Itu tidak membingungkan, tidak memberatkan. Nah, itu. Oke, saudaraku, sudah paham? Mudah-mudahan apa yang saya berikan mudah-mudahan bermanfaat buat saudaraku, khususnya bagi petani walet, strep peternak walet di lapangan. Ya. Jadi mohon maaf saudaraku kalau ada kata-kata saya terselip salah, adanya manusia biasa. Letak kesempurnaan itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bumi ini dan isinya. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Allah yang sempurna. Semoga saudaraku sukses semua tanpa terkecuali. Insyaallah.